Dari vegetasi yang meniru ular berbisa hingga spesies mematikan yang mampu memburu hewan pengerat dan reptil, berikut 12 tanaman karnivora paling menyeramkan di planet ini. 12. Dionaya muscipula, populer disebut sebagai penangkap lalat. Dionaya muscipula tidak diragukan lagi adalah spesies karnivora paling terkenal di dunia. Berasal dari rawa subtropis di pesisir timur Amerika Serikat, khususnya di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Tanaman menakjubkan ini menangkap serangga dan arachnida dengan struktur unik di ujung daunnya. Mekanismenya terpicu oleh rambut sensorik kecil di permukaan dalamnya. Pinggiran perangkapnya memiliki bulu-bulu kaku yang berfungsi seperti jeruji, saling mengait untuk mencegah pelarian mangsa yang lebih besar. Ketika serangga atau laba-laba menyentuh salah satu rambut ini, sistem penangkapan bersiap menutup sepenuhnya hanya jika stimulus kedua terjadi dalam sekitar 20 detik. Mekanisme tersebut dapat terpicu bahkan dengan sentuhan setara dengan 1/10 dari gaya yang dibutuhkan. Serangga bersentuhan. 11. Aldrovanda vesiculosa. Dikenal populer sebagai roda dagua, Aldrovanda vesiculosa adalah tumbuhan air yang tidak memiliki akar dan menangkap organisme air kecil melalui perangkap yang mirip dengan Dionaya muscipula. Mekanisme penangkapan ini tersusun dalam pola spiral di sepanjang batang pusat yang mengapung di air. Perangkapnya memiliki puntiran khusus dengan bukaan menghadap keluar dan bagian dalamnya ditutupi oleh rambut sensitif yang memicu penutupan super cepat saat mendeteksi sentuhan mangsa, menjebak mereka dalam sepersekian detik. Gerakan yang sangat cepat ini terjadi hanya dalam 10 hingga 20 milidetik, menjadikan spesies ini salah satu tumbuhan dengan reaksi tercepat di dunia tumbuhan. Sebelum melanjutkan seleksi kami, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan saluran kami, dan pastikan Anda tidak melewatkan konten kami selanjutnya. 10. Bibis. Asli Australia Barat, tumbuhan karnivora kecil ini sama memesona dengan mematikannya. Dengan bunga-bunga halus dan daun berkilau yang bersinar di bawah sinar matahari, ia menghuni area rawa. Daunnya memiliki bentuk bulat dalam potongan melintang dan sangat memanjang. Permukaan daunnya dipenuhi rambut-rambut kecil yang mengeluarkan zat lengket yang mampu menarik serangga. Saat bersentuhan dengan sekresi lengket ini, hewan-hewan kecil terjebak. Kecuali mereka bisa melepaskan diri dengan tenaga, akhirnya mereka mati karena kelelahan atau sesak napas ketika cairan perekat menutupi tubuh mereka dan menyumbat pori-pori pernapasan. 9. Drosera. Dikenal populer sebagai Orvalhinha, Drosera merupakan salah satu genus tumbuhan karnivora terbesar, mencakup setidaknya 194 spesies yang berbeda. Tanaman yang menarik ini menangkap dan mencerna serangga melalui kelenjar khusus di daunnya, sehingga mengimbangi kekurangan nutrisi di tanah tempat mereka hidup. Spesies Drosera menunjukkan keanekaragaman bentuk dan ukuran yang besar, tersebar di semua benua kecuali Antartika. Selain itu, mereka termasuk di antara tumbuhan karnivora dengan umur terpanjang, dapat hidup sekitar 50 tahun. Nama ilmiahnya, yang berasal dari bahasa Yunani drosos, berarti embun, serta nama umumnya dalam bahasa Inggris sundeu, merujuk pada tetesan mengkilap yang menutupi tentakelnya, menyerupai mutiara embun kecil. Embun pagi. 8. Pinguelosa, juga disebut pingueloka atau butworth. Keluarga tumbuhan karnivora ini menggunakan daun yang dilapisi zat lengket untuk menarik, menjebak, dan menyerap nutrisi dari serangga. Di antara sekitar 80 spesies yang tercatat, 12 berasal dari Eropa, 9 menghuni Amerika Utara, dan beberapa lainnya ditemukan di Asia Utara. Keanekaragaman terbesar terkonsentrasi di Amerika Selatan dan Tengah. Mekanisme penangkapan tumbuhan ini melibatkan 2 kelenjar khusus yang tersebar di permukaan daun. Salah satunya disebut kelenjar pedikular, terdiri dari sel sekretori yang didukung oleh 1 sel pendukung, bertanggung jawab untuk menghasilkan sebuah sekresi yang membentuk tetesan berkilau di daun. Penampilan seperti embun ini tidak hanya menarik serangga yang mencari air, tetapi juga menjebak mereka tanpa ampun. 7. Utricularia. Dengan sekitar 233 spesies yang tercatat, genus Utricularia mencakup tumbuhan karnivora yang tumbuh subur baik di lingkungan air maupun di tanah lembab, hadir di semua benua kecuali Antartika. Semua varietas Utricularia adalah predator, menggunakan perangkap vesikular untuk menangkap mikroorganisme. Spesies darat memiliki mekanisme kecil khusus untuk berburu protozoa dan rotifera yang bergerak di tanah tergenang dengan perangkap yang bervariasi dari 0,2 mm hingga 1,2 cm. Sementara yang akuatik mengembangkan kantung lebih besar, mampu menangkap mangsa yang lebih signifikan, termasuk nyamuk air, nematoda, hingga anak ikan. Mereka juga memakan larva nyamuk dan berudu pada tahap awal. 6. Heliamphora. Dengan 23 spesies yang tercatat, genus Heliamphora menaungi tumbuhan karnivora eksklusif dari Amerika Selatan. Sebagian besar spesies ini menghuni dataran tinggi tepui antara Guyana, Venezuela, dan Brasil. Secara populer disebut
Sun Pictures, kendi matahari. Nama ini berasal dari istilah Yunani Helios, matahari, yang tergabung dalam nama ilmiahnya. Tumbuhan ini mengembangkan daun yang termodifikasi berbentuk tabung dengan adaptasi khusus untuk menarik, menangkap, dan mencerna serangga. 5. Darlingtonia californica. Dikenal sebagai tumbuhan kendi California, lili kobra, atau tumbuhan kobra, Darlingtonia californica adalah spesies karnivora endemik di California Utara dan Oregon. Hidup di daerah rawa dengan air dingin dan berarus. Nama populernya mencerminkan penampilan seperti ular dari daun tubularnya, termasuk struktur bercabang yang menyerupai taring atau lidah ular. Seperti karnivora lainnya, lili kobra memperoleh nitrogen melalui penangkapan mangsa, mengimbangi kelangkaan nutrisi ini di tanah asam rawa. 4. Cephalotus. Cephalotus adalah tumbuhan kendi kecil karnivora khas daerah pesisir barat daya Australia, beradaptasi dengan lingkungan lembab, lebih menyukai tanah berpasir dan berdrainase baik. Biasanya ditemukan di area teduh di bawah semak atau di ladang terbuka yang lembab. Beberapa koloni tumbuh subur dekat pesisir, di lahan berlumut yang dialiri air tawar mengalir, kondisi ideal untuk perkembangannya. 3. Genlisea. Genlisea dijuluki tumbuhan ceret teh, termasuk dalam genus tumbuhan Corolaceous. Tersebar secara alami di Afrika dan wilayah tropis Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini menggunakan daun bawah tanah yang sangat khusus untuk menarik, menjebak, dan mencerna mikroorganisme. Beberapa spesies dari genus ini menonjol karena menyimpan genom paling kompak yang pernah diidentifikasi di antara Angiosperma. Genlisea adalah herba berukuran kecil yang berkembang dari rimpang tipis, menampilkan dua tipe morfologis daun. Daun udara, yang bertanggung jawab untuk fotosintesis, dan daun bawah tanah, yang berubah secara radikal menjadi struktur khusus untuk menangkap organisme. 2. Nepenthes. Secara populer disebut sebagai cangkir monja tropis. Nepenthes membentuk kelompok sekitar 170 spesies karnivora, tersebar dari selatan Tiongkok dan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, hingga Madagaskar, Australia, dan anak benua India. Pusat keragaman terbesar terkonsentrasi di Pulau Borneo dan Sumatera, dengan banyak spesies yang hanya ditemukan di Filipina. Tanaman dari genus ini dicirikan oleh akar yang dangkal dan batang yang dapat mencapai beberapa meter panjangnya. 1. Sarantia. Genus ini mencakup antara 8 hingga 11 spesies tanaman jarum yang berasal dari Amerika Utara, dikenal sebagai trompet rawa. Keunikannya terletak pada daun yang termodifikasi, yang melingkar membentuk struktur berbentuk kendi untuk menangkap serangga. Daya tarik mangsa terjadi melalui eksudat di tepi daun, dilengkapi dengan strategi visual, warna, dan penciuman, aroma. Serangga darat dipandu dari tanah ke bukaan perangkap, di mana mereka memulai makanannya yang fatal. Karena kelimpahan nektar manis di bukaan wadah, kemudian mereka terjebak dalam perangkap tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Lebih ke dalam kendi, rambut-rambut yang menghadap ke bawah di sisi-sisi menghalangi segala jalan keluar, membuat pelarian menjadi mustahil. Tanaman mana yang menurut Anda paling menakutkan? Berikan pendapat Anda di komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan konten kami berikutnya.